Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Rabu 19 November 2025. Tema renungan kita hari ini adalah dosa yang melahirkan dominasi. Sebelumnya mari kita menundukkan hati dan pikiran kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur untuk sapaan-Mu yang selalu hadir dalam keseharian kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdiam dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Ajar kami untuk memahami rencana-rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk dapat tunduk dan hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini akan kita dasarkan pada Kejadian 3, yang mana LAI memberi judul perikop Manusia Jatuh ke Dalam Dosa dan Akibatnya. Secara ringkas Kejadian 3 menceritakan bagaimana ular yang licik menggoda perempuan yaitu Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Perempuan itu memakan buah itu dan memberikannya kepada suaminya Adam. Setelah mereka memakan buah itu, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka bersembunyi dari Tuhan. Tuhan memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, tetapi mereka saling menyalahkan. Tuhan mengutuk ular, perempuan, dan laki-laki, dan mengusir mereka dari Taman Eden. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah belajar dalam Samas hari Senin dan kemarin, bagaimana Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan begitu indah, segambar dan serupa dengan Allah. Allah juga memberikan tanggung jawab kepada masing-masing agar dapat hidup dalam relasi yang harmoni dan saling melengkapi. Mereka telanjang namun tidak merasa malu. Ada kepercayaan yang penuh, tidak ada rasa takut, tidak ada kecurigaan, dan tidak ada dominasi. Relasi laki-laki dan perempuan berada dalam keseimbangan yang indah, bukan persaingan, bukan penguasaan, dan bukan saling menyalahkan. Tetapi ketika dosa masuk, segalanya berubah. Dalam Kejadian 3 ini kita melihat bagaimana dosa tidak hanya membuat manusia terpisah dari Allah, tetapi juga merusak tatanan relasi yang Allah ciptakan dengan sangat baik. Mari kita bersama-sama melihat beberapa poin berikut. Yang pertama, dosa menggeser tanggung jawab menjadi pembenaran diri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika mendengar suara Tuhan, mereka bersembunyi. Pada ayat ke-9 dikatakan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Apakah itu artinya Tuhan tidak mengetahui keberadaan mereka? Tuhan tahu. Dan Tuhan pun tahu bahwa mereka telah berbuat dosa. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk datang kepadanya. Tidak hanya bertanya di manakah engkau, Tuhan juga bertanya di ayat 11. Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan? Sekali lagi, Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk mengakui kesalahan. Namun apa yang dilakukan oleh Adam? Di ayat ke-12 Adam menjawab, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku dan aku makan." Bapak Ibu, mari kita perhatikan ada dua hal di sini. Yang pertama, Adam menyalahkan Hawa. Dan yang kedua, bahkan Adam secara halus menyalahkan Allah. Perempuan yang kau berikan di sisiku. Dosa selalu membuat manusia mencari kambing hitam. Hati yang tadinya penuh kasih berubah menjadi hati yang penuh pembenaran diri. Alih-alih mengakui tanggung jawab, manusia malah cenderung menyalahkan. Inilah akar dari dominasi. Ketika seseorang ingin membenarkan diri, ia cenderung menekan, menyudutkan, atau menempatkan orang lain sebagai penyebab masalah. Dosa membuat manusia lebih fokus menyelamatkan ego daripada menyelamatkan relasi. Yang kedua, dosa mengubah relasi menjadi ajang pertarungan kuasa.
Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengungkapkan konsekuensi-konsekuensinya. Kepada perempuan itu, Hawa, di ayat ke-16 Allah berkata, "Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Ini merupakan konsekuensi dosa. Relasi laki-laki dan perempuan yang tadinya setara, kini menjadi penuh ketegangan dan perebutan kuasa. Perempuan yang seharusnya menjadi penolong, malah ada kecenderungan ingin menguasai atau mengontrol. Demikian juga dengan laki-laki. Ada kecenderungan ingin mendominasi atau menekan karena merasa melakukan peran yang lebih penting dalam keluarga. Dosa mengubah relasi yang seharusnya saling melayani menjadi relasi yang saling menguasai. Adam yang seharusnya memimpin dengan kasih, kini gagal menanggung tanggung jawab dan malah menyalahkan Hawa. Ia memilih kekuasaan daripada kerendahan hati. Disinilah akar sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan. Suatu pola rusak yang muncul bukan dari rancangan Allah, tetapi akibat dosa. Yang ketiga, dosa menghancurkan kepercayaan dan membuat hubungan retak. Adam menyalahkan Hawa. Kata-katanya bukan hanya sekedar respons, itu adalah bentuk pengkhianatan pertama dalam relasi manusia. Kepercayaan yang tadinya sempurna kini retak. Rasa aman yang tadinya kuat kini berubah menjadi rasa takut. Kasih yang tadinya murni kini digantikan dengan kecurigaan. Sejak saat itu manusia terus bergumul dengan rasa ingin menguasai, saling menyalahkan, dan tidak mampu mengasihi secara sempurna. Kita dapat melihat bukti ini dalam pernikahan, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Tapi kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah tidak membiarkan relasi tetap rusak. Di tengah kejatuhan dan konsekuensi, Allah mengucapkan sebuah janji yang penuh pengharapan. Pada ayat yang ke-15 Allah mengatakan kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Di balik kerusakan hubungan Allah dan manusia, serta hubungan laki-laki dan perempuan, Allah sudah merancang pemulihan melalui keturunan perempuan, yakni Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari segala dosa, memperdamaikan kita dengan Allah, dan juga memulihkan relasi manusia. Ia mengajarkan kasih yang berkorban. Yesus juga mengajarkan kepemimpinan yang melayani, bukan menekan. Di dalam Kristus, hubungan yang semula retak dapat dipulihkan. Dominasi digantikan dengan pelayanan. Ego digantikan dengan kerendahan hati. Saling menyalahkan digantikan dengan saling menanggung beban. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kegagalan Adam adalah cermin bagi kita. Kita pun sering menyalahkan pasangan, anak, orang tua, rekan kerja, situasi, dan bahkan Tuhan. Kita pun sering ingin mendominasi atau menguasai, baik secara halus maupun terang-terangan. Kita membangun benteng untuk mempertahankan diri, padahal benteng itu justru merusak hubungan. Tetapi hari ini, firman Tuhan mengajak kita kembali pada rancangan semula, relasi yang dipimpin oleh kasih Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam relasi kita, mari kita bersama-sama terus belajar, mengakui kesalahan tanpa membela diri. Kerendahan hati adalah awal pemulihan. Kita belajar membangun relasi dengan kasih, bukan kuasa. Kasih itu menuntun, dominasi memaksa. Mari kita juga terus belajar meneladani Kristus yang melayani dan bukan dilayani. Dan mari kita terus berdoa agar Roh Kudus memulihkan pola relasi yang rusak di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengakui bahwa dosa sering membuat kami ingin menyalahkan,
menguasai, dan membenarkan diri. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan, ajar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Pulihkanlah hubungan kami dalam keluarga, dalam pernikahan, dan dalam komunitas, agar kami dapat hidup sesuai rancangan-Mu yang indah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.